Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam bahasa Batak dikatakan 1 Musa 50 ayat 20, Najat donian tutu tahini rohamuna doppa kau, alaina denggad do hapatean ni di bahet debata, patu bahon songon nani idamuna sedarion, laho pangoluhon bangso nabolon. Saudara, bukan perkara mudah untuk memahami seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ketika rencananya berbeda dengan rencana kita. Ketika kita mengikuti rencananya, kita sering sekali harus melewati jalan yang berliku, yang membuat kita ragu untuk terus melangkah atau berhenti dan mencari jalan yang lain yang lebih mudah. Saat ini mungkin kita masih belum mengerti sepenuhnya apa rencana Tuhan. Belajarlah bersikap seperti Yusuf yang tetap bertahan menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya, walaupun harus menghadapi banyak penderitaan. Saudara, apa reaksi atau respon kita ketika kita disakiti, difitnah, atau dilukai? Padahal saudara tidak melakukan kesalahan apapun. Secara naluriah, kita pasti memiliki kecenderungan membalas sakit hati kita. Inilah prinsip yang diterapkan orang-orang dunia ketika mereka disakiti. Pembalasan akan lebih kejam daripada perbuatan. Pertanyaannya, haruskah orang Kristen mengikuti jejak dunia ini? Bukankah kehidupan orang percaya itu harus berbeda dengan dunia? Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Tuhan bagi kita tidak melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Tapi kita harus bisa mengampuni orang bersalah kepada kita, mendoakan, dan tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka. Ingat, hak pembalasan adalah hak Tuhan. Maka siapa yang melakukan pembalasan, dia tentu mengambil hak Tuhan. Saudara, Yusuf adalah contoh orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita pasti tahu kisah perjalanan hidup Yusuf yang tercatat dalam Alkitab. Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang cukup dramatis. Penderitaan demi penderitaan harus ia alami dan ia jalani sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya sendiri. Sungguh di luar dugaan bahwa ia tidak balas dendam, melainkan menghibur hati saudaranya dengan berkata, dia membiarkan mereka melakukan kejahatan terhadap dirinya dengan tujuan ingin memberitahukan secara tidak langsung pada mereka bahwa dia adalah Tuhan Maha Pengampun
dan menunjukkan kebaikannya dengan tetap memelihara kehidupan mereka di saat bencana kelaparan melanda. Yusuf dengan tangan terbuka, hati terbuka, dan juga melayani saudara-saudaranya. Dia menunjukkan bahwa Tuhan yang dia imani adalah Tuhan Maha Pengampun. Saudara, kalau orang lain yang melakukan kejahatan, mungkin kita masih bisa memakluminya. Tapi tindakan ini dilakukan oleh saudara Yusuf sendiri. Ini sungguh menyakitkan. Andai kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita tidak akan menerima hal itu dan akan membalas sakit hati atau dendam kita kepada mereka. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Yusuf. Ia mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kelam yang terjadi di masa lalunya. Yusuf sadar bahwa semuanya itu adalah bagian dari proses yang diizinkan, yang kesemuanya mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Sehingga ia pun dapat berkata, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Dan ini suara firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari tanamkan dalam hati bahwa Dia punya maksud baik di balik semua perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di atas kita. Sebab Dia, Tuhan Allah kita, ingin menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan pribadi yang rendah hati, sehingga kita mampu untuk mengampuni. Selain itu, Dia, Tuhan Allah kita juga bermaksud ingin memakai kita sebagai alatnya, mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, agar menyadari bahwa apa yang telah mereka perbuat, yang mereka lakukan, yang tidak baik itu tidak berkenan bagi Tuhan kita. Belajarlah bersikap seperti Yusuf yang tetap bertahan menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya. Walaupun jalannya adalah jalan salib, walaupun dia harus menderita, tapi ingat, jalan penderitaan tidak selalu berakhir pada kesedihan, tapi kita percaya akan berakhir dalam sukacita. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini. Dan Tuhan juga menjaga serta menyertaimu. Amin.